tujuan DAK di pembangunan irigasi kita. Untuk mohon maaf Pak, saya boleh tahu nama Bapak? Ya, dan kenalkan nama saya sendiri Hedisar. Saya sebagai bendahara di P3A Desa Purba. Sekaligus mewakili ketua karena ketua nampaknya belum hadir kan gitu. Untuk saat ini kan berhalangan nampaknya kan. Itu. Dia terdapat berapa pertanyaan yang perlu ditanyakan kepada Ya, boleh aja. P3A. Yang pertama itu mengenai status kelembagaan di P3A-nya sendiri, apakah sudah berbadan hukum atau belum? Kalau dari desa kita secara SK udah ada. Kalau dari yang lainnya mungkin kalau akta notarisnya udah ada juga kan gitu. Secara keanggotaan juga kita udah lengkap, ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, saya sendiri kan. Nah, dan juga ada anggota yang lainnya. Untuk sekarang ini. SK berdirinya itu tahun berapa, Pak? SK berdirinya ini 2023. Dirunut 5 tahun ke belakang berarti 2018. Iya. Nah, anggaran 2018 apa 2019, mohon maaf saya udah lupa gitulah apanya kan, karena kita tidak memegang ininya kan, pembukuannya. Kemudian yang ingin saya tanyakan mengenai kondisi kelembagaan. Untuk kondisi sendiri kan artinya tadi Pak sudah sebutkan struktur organisasi alhamdulillah lengkap. Nah, Untuk jumlah anggota sendiri berapa tuh, Pak? jumlah anggota di P3A kita kurang lebih dengan anggota semua tuh di kelompok dulu kan, bukan di petani kan. Sekitar 8 orang lah. Nah, semuanya 8 tuh. Dari kita mulai dari ketua, sekretaris, bendahara, sama wakil ketua, sama anggota yang lainnya lah saya bilang kan. Nah, kurang lebih 8 orang lah. Kalau untuk sampai ke tingkat petani berapa orang? Kalau untuk sampai ke tingkat petani ini, petani kita nih kalau data terakhir itu kemarin hampir 50 lebih apa 70-an. Dengan Bapak berapa data petani kita? Saya udah lupa tuh. Dari 48 kemarin tuh. 48 hektar itu, iya. Nah, rasanya di 50-an lah kita bilang, 50 petani lah, 50 kepala keluarga lah kita bilang dulu. Tapi itu bukan yang sesinkronnya Pak, bisa lebih. Kalau kurang tidak, bisa lebih dari situ. Karena saya tidak pegang data kan, jadi seingatannya aja kan gitu Pak. Nah, Kemudian untuk keaktifan dari organisasi P3A-nya sendiri mengenai rapat itu apakah dilakukan secara rutin, ada periode tertentu, atau ketika ada suatu hal yang terjadi baru rapat? Sebenarnya kalau dibilang rutin, kalau apanya enggak juga, tapi kita memang ada juga rapat. Tidak selalu harus di waktu tertentu, ada kalanya kita memang rapat juga. Contohnya kadang kalau misalkan kita mulai di musim tanam lah, petani di musim tanam memang ada juga rapat di desa kan, apakah memang secara benihnya orang ini memang ada atau masih memakai benih lokal kan gitu. Kalau dibilang rapatnya hampir seperti sosialisasi lah Pak. Hampir seperti sosialisasi, dibilang sosialisasi ya juga, dibilang rapat ya juga. Nah, itulah kegiatannya Pak. Kemudian ada tidak Pak partisipasi dari P3A untuk dilibatkan dalam penelusuran atau survei mengenai kondisi di jaringan irigasi yang ada, baik itu primer, sekunder maupun tersier yang menjadi kewenangan P3A? Iya, kalau sampai sekarang ini kalau kita terlibat pastilah Pak terlibat. Nah, tinggal lagi kalau kita perseskan kita tidak dapat sampai 80%, tidak, karena petani juga istilahnya kalau masih ala kadar yang mau diurus itu tidak menunggu P3A-nya. Nah gitu, kecuali memang yang diurus nih atau yang mau dikerjakan nih udah istilahnya agak-agak susah lah, itu baru ada. Itu kalau sekira ala kadarnya yang masyarakat masih bisa, misalnya orang tuh enggak begitu apalah kan, enggak begitu harus menunggu kita P3A-nya. Adalah inisiatif sendiri kan.
Kemudian pertanyaan yang berikutnya mengenai apakah dalam organisasi P3A-nya sendiri ada iuran aktif untuk petani dalam untuk usaha memperbaiki sendiri jaringan irigasinya? Kalau untuk saat ini bisa dibilang belum ada Pak. Memang prospek kedepannya kita memang ada juga wacana untuk itu. Tapi berhubung karena memang masyarakatnya khususnya di Kecamatan Bangusubani, karena kita pembinaan juga belum 100%, jadi masih agak susah lah untuk digambarkan sampai di situ Pak. Kalau wacana kita ada, tapi belum tergambar lah Pak istilahnya kan. Semoga masih bisa Iya. ditingkatkan. Iya, iya betul. Dan yang terakhir mengenai P3A Pak, apakah ada partisipasi P3A dalam melakukan sosialisasi masa tanam dan pengalokasian air? Sepertinya ada nanti jadwal pembagian airnya sudah jelas atau bagaimana Pak? Kalau untuk itu sebenarnya ada himbauan Pak. Kita menghimbau untuk pengguna air untuk memakai air secukupnya. Jangan dibuang air kalau kita tuh udah merasa cukup. Diusahakan air yang kita pakai bisa dimanfaatkan orang lain. Nah, dia sejenis himbauan Pak. Baru himbauan. Baru himbauan, karena kalau kita adakan forum pun masyarakat ini banyak yang tidak berkenan. Karena itu menyentuh individu seseorang. Dia merasa pelaku akan tersinggung dan dia tidak akan datang. Kan seperti itu. Jadi untuk saat sekarang ini kita hanya bisa menghimbau. Sebisa mungkin air yang kita pakai bisa dimanfaatkan orang lain. Begitu Pak. Kemudian terkait dengan kondisi pertaniannya sendiri Pak, untuk Ya. yang pertama mengenai pemenuhan air sawah ini, untuk saat ini apakah sudah mencukupi atau belum? Dan apabila belum, apa saja menurut Bapak yang menjadi penyebab dari hal itu? Sebenarnya kalau kita bilang mencukupi, jawabannya memang tidak Pak. Tapi di sebalik itu memang kita banyak kendala. Pertama, kendala kita di kesadaran masyarakat itu sendiri yang pemakai air tadi. Nah, banyak kesilapan orang tuh yang harusnya tidak diapakan, dibuang airnya dibuang juga sama dia. Satu faktor pertama. Faktor kedua, memang rata-rata petani ini tidak gimana bilangnya, tidak menyadari untuk kesinambungan dari prospek pekerjaan dia. Nah, itu faktor kedua. Faktor ketiga, memang kita embung kita bukan nggak bagus, kualitasnya bagus, dia besar, tapi pasokan air yang masuk embung kita, pasokan air ini memang debitnya kurang. Jadi kalau kita di musim hujan alhamdulillah tercukupi. Kalau musim kemarau tadi dia cepat keringnya Pak, per 3 hari aja udah nyusunya jauh gitu. Nah, itulah kendala kita Pak kalau di situ. Ada permasalahan di hulu sungai. Nah, permasalahan kita satu dari hulu sungai. Nah, yang kedua ya di pemempat tadi lah Pak. Dibagi-bagi tadi lah kan. Ya. Air pun masih mau dia juga dia paling banyak kan. Padahal air kan. Kemudian untuk masa tanamnya sendiri Pak, di sini apakah tercapai 3 kali masa tanam atau 2 kali masa tanam saja? Sebenarnya kalau untuk sekarang ini yang berjalan 2 kali masa tanam Pak. Kalau untuk 3 kali itu ada keinginan, tapi karena berhubung segala sesuatunya belum bisa kita siapkan, jadi kita hanya bisa menghimbau. Kalau bisa misalnya masyarakat tuh mau serentak, boleh aja kita 3 kali. Tapi kalau memang nggak sampai volumenya ke situ ya nggak apa-apa lah 2 kali dulu. Jadi untuk selama ini yang berjalan hanya baru yang 2 kali Pak. Yang 2 kali tanam. Kemudian untuk produktivitas sendiri Pak, kira-kira rata-rata untuk 1 hektar sawah yang berada di Perak sekarang ini hasilnya berapa gitu? Kalau untuk hasilnya sebenarnya kalau kita hitung rata-rata di 2,5 lah Pak, atau 2,6 lah ton hektar ya. Iya, di rata-rata segitulah Pak. Ada juga yang dapat 3,5, tapi kan itu tergantung rezekinya yang gitu. Tapi kalau normalnya kita di situlah Pak, di 2,5 sampai 2,6 lah per hektarnya. Itulah yang bisa kita bilangkan untuk saat ini. Nah, harapan kita ke depannya ya lebih bertambah lah kan gitu. Nah, dengan adanya kesadaran masyarakat tadi lebih bertambah lah hasil panennya. Nah, saya rasa cukup sekian untuk wawancara dari saya.
semoga kita dapat kerjasama antara P3A dengan dinas sehingga kita bisa meningkatkan pelayanan di irigasi dan juga hasil di persawahan dari petani. Ya, sebelumnya saya himbauan ucapan terima kasih juga dari kami sebagai P3A dan petani khususnya di Desa Bangun Purba. Dan alhamdulillah udah terasa diperhatikan oleh pemerintah. Secara logikanya kita fisik bangunan udah istilahnya ada dan layaklah kita bilang seperti itu. Cuman himbauan dan harapan kami juga tentunya untuk kedepannya dari pemerintah pusat juga lebih memperhatikan nasib petani di Bangun Purba ini. Dan terima kasih juga kepada bapak-bapak dinas yang sudah aktif di sini, ya, membina kami sebagai petani yang alhamdulillah adalah manfaatnya yang kami rasakan, karena secara ilmu tentu orang ini lebih mengetahui daripada kami yang di lapangan. Jadi tentunya harapan kedepannya lebih lebih berkoordinasi lah untuk kita supaya meningkatkan hasil panen itu lebih layak daripada yang sekarang ini. Walaupun kami merasa hasil panennya udah ada atau dibilang alhamdulillah, tapi kalau dibina mungkin kan lebih baik lagi ke depannya. Itu secara harapan. Dan terima kasih juga kepada semualah yang berkenaan termasuk pemerintah pusat juga. Jadi tentu perhatiannya ke kita nih atau ke kami di Bangun Purba nih, memang kita kalau secara fisik bangunannya masih banyak yang belum, kan gitu Pak. Ada ya alhamdulillah udah ada, tapi yang belum dibangun juga masih banyak. Jadi harapan kedepannya dari pemerintah pusat kalau memang dapat diperhatikan ya alhamdulillah. Seperti itulah Pak kira-kira penyampaian saya sebagai P3A dan masyarakat Kecamatan Bangun Purba, Desa Bangun Purba. Terima kasih Pak.